posisi tanahnya di Tegalrejo yang ditabrak oleh Jalan Raya Yogyakarta Magelang oleh Belanda ya. Menariknya Profesor Peter Carey mendapatkan data bahwa Diponegoro sudah merencanakan perang itu jauh sebelum terjadinya itu aneksasi lahan. Saya nggak baca buku Prof. Peter Carey ya. Yang saya tahu soalnya ada yang mengatakan nih kontroversinya ya. Bahwa Diponegoro itu sebenarnya nggak ngebela apapun, dia nggak bela untuk kepentingan karena tanah keluarganya dilewati di itu. Jadi nggak ngerti maksud saya. Iya, gitu. Kalau Prof. Peter Carey menilai itu sebagai kasus belli, pemicu, tetapi sebenarnya perang itu sudah direncanakan sejak lama, dan bahkan dia sudah merencanakan perang itu akan dimulai di Majastom, daerah tengah persis antara Surakarta dan Yogyakarta, di Klaten, yang akan dimulai pada bulan Agustus 1825, Juli 1825, sebulan sebelum rencana Diponegoro, Belanda terlanjur mengepung purinya di Tegalrejo dan menghancurkannya. Maka perangnya maju sebulan dari rencana Diponegoro itu, sehingga dia harus bermarkas di Selarong. Bahwa dalam Babat ya, kalau kita menilai Babat ini sebagai sumber karena dia menuliskan autobiografinya di situ, dia menulis kalimat menarik, amangun luhuripun agama Islam di tanah Jawa, membangun keluhuran agama Islam kembali di tanah Jawa, karena dia melihat bagaimana pengaruh Belanda di keraton itu menjadikan degradasi moral yang sangat parah. Sebagai seorang pangeran yang dibesarkan di luar keraton, di tengah kehidupan para petani dan di tengah kehidupan para santri, maka dia punya dua keprihatinan sekaligus di situ. Bagaimana dia melihat secara langsung penderitaan rakyat kecil, karena Diponegoro ini meskipun lahir sebagai putra pertama pangeran yang kelak menjadi Hamengkubuwono III, menjadi sultan, tapi sejak bayi dia dirawat oleh nenek buyutnya di luar keraton. Dia setiap hari diajak ke sawah, ikut menanam padi, ikut memanen, ikut bersama dengan petani. Dia merasakan betul apa yang dirasakan rakyat. Dan apalagi pajak-pajak yang semakin meningkat. Dengan kalau lihat detailnya pada masa itu, sampai ada namanya pajak karang, pajak jenderal, pajak tanah, pajak pekarangan, pajak macam-macam, sampai ada namanya pajak gendongan. Lewat jalan, gendong sesuatu, kena pajak. Termasuk gendong bayi, kena pajak. Itu terasa sekali. Sebagai orang yang merasakan seperti apa kehidupan rakyat kecil, dia punya rasa yang tidak nyaman di situ, meskipun dia seorang pangeran. Yang kedua, sebagai seorang santri, karena ketika nenek buyutnya di Tegalrejo itu membesarkan dia, setiap pekan dia mendatangkan kiai guru, mendatangkan santri-santri untuk membaca kitab, untuk mengaji Al-Quran di situ. Jadi sejak kecil dia memiliki kedekatan dengan para santri dan para ulama. Dan diperkuat setelah nenek buyutnya meninggal, dia menjadi santri kelana dengan nama Syekh Abdul Rahim, berkeliling ke pesantren-pesantren termasuk ke Tegasari, ke Ponorogo, salah satu pesantren tertua di Jawa. Dari situ dia membangun jejaring. Jadi keprihatinan itu menggumpal bersama dengan jejaring yang dibangunnya. Sehingga ketika dia keluar dari keraton, 2/3 pangeran ikut keluar keraton. Oh iya? Wow, saya nggak tahu fakta itu. Dan Diponegoro pada saat keluar dari keraton masih punya jabatan besar sebagai wali sultan.